السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT-TV, dimanapun anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat sebuah serial, yaitu negeri-negeri di dalam Al-Quran, yang dalam kali ini tema yang akan kita bahas yaitu negeri Makkah. Hal ini selaras dengan musim haji, di mana para jamaah haji dari segala penjuru dunia berkumpul di tanah suci Mekah dan Madinah. Baik hadirin sekalian, berbicara tentang Mekah. Mekah atau sering juga disebut dengan kota suci. Kota suci, dia disebut sebagai kota suci itu bukan hanya sebagai klaim dari orang per orang, tapi Mekah sebagai kota suci itu memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita mendengar atau membaca berita ada seorang tokoh masyarakat tertentu yang mengklaim bahwa Indonesia misalnya atau suatu wilayah itu adalah kota suci. Ngapain jauh-jauh ke Mekah? Kota sucimu itu adalah Indonesia misalnya. Ada juga yang mengklaim bahwa kota suci adalah Qum di Iran. Ya bolehlah mereka mengklaim semacam itu, tapi pertanyaannya adalah atas dasar apa mereka mengklaim semacam itu. Berbeda dengan Makkah. Makkah sebagai kota suci itu memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya lewat lisan dari para nabinya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita percaya ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, kita juga percaya bahwa kesucian dari Makkah Al-Mukarramah itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota suci Mekah selain disebut sebagai kota suci, dia juga disebut sebagai tanah haram. Tanah haram. Tanah haram di sini itu berbeda dengan apa itu namanya yang biasa kita dengar, yaitu tanah larangan misalnya. Itu berbeda. Kalau tanah larangan itu kesannya adalah kita tidak boleh masuk, siapapun tidak boleh masuk. Tapi kalau tanah suci itu justru sebaliknya. Betapa rindunya sekian juta orang untuk bisa masuk ke tanah suci tersebut. Betapa rindunya sekian puluh juta, sekian ratus juta orang untuk bisa memasuki tanah suci atau tanah haram tersebut. Lantas keharamannya di mana? Keharamannya adalah
bahwa tanah tersebut itu haram untuk dilakukan di situ tindak-tindak kezaliman, haram dilakukan di situ tindak-tindak penganiayaan, haram dilakukan di situ bahkan mencabut rumput, membunuh kutu, membunuh semut. Kalau garuk-garuk kemudian apa itu jenenge, garuk-garuk kepala kemudian ada kutu dibeli des kena dam ya, kena dam. Jadi letak keharamannya adalah di situ itu, bukan dalam artian bahwa tanah tersebut itu membahayakan ya, membahayakan bagi orang yang memasukinya. Justru sebaliknya, dia dikatakan sebagai haram karena tanah haram tersebut yaitu Makkah Al-Mukarramah itu adalah Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah tanah ini yaitu negeri yang aman, negeri yang aman, negeri yang siapapun tinggal di situ, siapapun yang ada di situ, dia bisa terbebas dari gangguan apapun. Jadi beda. Kalau kita punya tanah larangan, kenapa disebut dengan tanah larangan? Karena sangat berbahaya kalau dimasuki. Tapi kalau tanah suci Mekah disebut sebagai tanah haram. Disebut sebagai tanah haram itu kenapa? Karena justru tanah itu adalah tanah yang aman, damai, haram terjadi penganiayaan di situ. Di samping itu hadirin sekalian, kita mengenal juga ada tanah sengketa. Ada tanah sengketa. Itu juga tanah haram. Tanah haram karena apa? Ya karena tanah tersebut belum jelas kepemilikannya itu siapa. Ada juga tanah yang masuk dalam wilayah polis lain yang di garis polisi. Nah, kalau kita melihat ya, kita melihat di negeri Singapura. Di negeri Singapura, di sana itu Singapura biasa disebut dengan fine city, artinya adalah kota yang bagus. Tapi fine city artinya juga yaitu kota yang penuh dengan sanksi, kota yang penuh dengan denda, disebut dengan fine city. Di antaranya orang di Singapura itu tidak boleh yaitu sembarangan memotong ranting, memotong dahan, membunuh apapun di situ tidak bisa. Semuanya diawasi. Pernah suatu kejadian seorang diplomat Indonesia dia tinggal di rumah dinas yang tentu saja itu adalah wilayah Indonesia. Di depan rumahnya ada pohon mangga. Entah dia sendiri atau pembantunya itu memotong dahan pohon mangga tersebut. Padahal pohonnya ya pohon dia sendirilah. Bisa dikatakan semacam itu. Pohon dia sendiri dipotong oleh orang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa dia kena denda yaitu $1.000 Singapura. $1.000 Singapura. Kenapa demikian?
Karena negara Singapura itu melihat ekosistem atau lingkungan itu bukan hanya hak dan tanggung jawab dari pribadi masing-masing orang, tapi ekosistem itu adalah hak dan tanggung jawab bersama. Hak dan tanggung jawab bersama. Kalau kita pikir-pikir ya, itu nampaknya ya tiru atau mirip-mirip dengan tanah haram tersebut. Kita tidak bisa bilang melakukan misalnya membunuh semut misalnya atau mencabut apa misalnya yang ada di tanah haram dengan alasan ya ini kan urusan saya dengan Tuhan ya. Tidak boleh. Karena apa? Karena ekosistem di tanah haram, ketenangan di tanah haram, di samping itu ditetapkan oleh Tuhan, dia juga adalah merupakan komitmen bersama. Nah, inilah keistimewaan dari tanah haram. Namanya tanah haram, tapi artinya adalah bahwa tanah yang haram dilakukan di situ penganiayaan, penzaliman dan tindak yang tidak baik apapun. Di antara keistimewaan dari Makkah lagi, bahwa Makkah itu kata para mufassir itu adalah sebuah kota atau negeri, baldah. Jadi mufradnya adalah baldatun, jamaknya adalah biladun, kemudian jamaknya adalah buldan. Maka itu adalah sebuah negeri yang mempunyai nama yang sangat banyak. Ada yang mengatakan nama dari Mekah itu adalah sampai 50. Dan ini sudah menjadi tradisi dari orang Arab. Sesuatu semakin agung, maka namanya itu adalah semakin banyak. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, walillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah mempunyai nama 99. Yang tersebut dalam hadis Tirmidzi. Tapi dalam hadis lain lebih dari itu. Nabi Muhammad juga mempunyai nama yang banyak, puluhan. Ana Ahmad, ana Muhammad, ana Hamid, ana Mahmud, ana Mahi, ana Syafi'. Nama dari Nabi Muhammad banyak sekali. Demikian juga dengan Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama yang banyak. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Zikr, ada Al-Kitab, ada An-Nur, ada Al-Huda, ada Al-Mubashir, ada An-Nadhir. Banyak sekali nama untuk Al-Quran. Semakin agung sesuatu, maka namanya adalah semakin banyak. Termasuk juga dengan Makkah Al-Mukarramah. Kalau dalam tradisi Jawa, ya dulu ada. Ada orang yang ketika kecil itu namanya siapa, kemudian ketika kawin dia berganti nama, kemudian ketika tindak haji namanya ganti lagi, ketika dia diangkat menjadi bupati lah atau pejabat keraton namanya ganti lagi. Memang begitu. Nah, Makkah itu juga demikian. Nah, sejarah Makkah
Jadi Mekah itu ya sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sudah ada kehidupan di situ. Tapi kemudian penduduk di situ kemudian entah karena apa kemudian pergi semua, hijrah. Ada kemungkinan adalah karena negeri Mekah itu adalah negeri yang tandus, negeri yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pemukiman, sehingga orang pada hijrah pergi semua. Sampailah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mempunyai putra yaitu Nabi Ismail dari istri beliau yang bernama Siti Hajar. Kemudian dibawa Nabi Ismail ke tanah Mekah tersebut, dimulailah kehidupan, perkampungan dan negeri yang makmur. Bermula dari apa? Bermula dari munculnya yaitu air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam yang tidak pernah kering, yang tidak pernah terputus, sehingga akhirnya banyak sekali orang yang berduyun-duyun ke situ. Dan ini termasuk mengapa tanah Mekah itu disepakati oleh semua orang, supaya dipertahankan keamanannya. Ini termasuk alasannya. Apa itu? Alasannya adalah semua orang tahu bahwa Mekah itu adalah kering kerontang dan tandus. Tapi kok kemudian ada air, yang mana airnya itu kadar mineralnya tinggi, kemudian tidak henti-henti. Itu mereka kemudian merasa aneh, merasa takjub. Ini tidak sembarangan. Bagi orang yang beragama Islam, oh ini pasti ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang Majusi itu juga demikian. Ini adalah berkat dari dewa api. Bagi orang penyembah berhala juga demikian. Ini adalah berkat dari Lata Uzza. Bagi penyembah matahari juga demikian. Dan inilah keuntungannya sebuah negeri yang keistimewaannya itu dipercaya dan diakui sebagai berkah dari Tuhan. Ya, kayak Indonesia juga ini ya. Indonesia kenapa bisa rukun? Ya karena kita sebagai umat Islam itu percaya bahwa Indonesia bisa subur semacam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita orang Kristen, kenapa Indonesia bagus? Karena itu adalah berkat dari Yesus. Sementara orang-orang Hindu, kenapa demikian bagus? Karena itu adalah berkat dari dewa-dewa. Jadi mereka kok berani mengotori tanah Mekah atau sumur Zam-Zam. Itu berhadapan dengan Tuhan mereka. Jadi tidak sekedar semata-mata kalau mengotori Zam-Zam itu berhadapan dengan kabilah atau suku yang lain, tidak. Tapi yang dihadapi itu adalah Tuhan. Dan ini ya, perasaan semacam ini atau sikap semacam ini itu kadang kemudian disalahgunakan oleh sebagian orang atas nama suatu kepentingan tertentu. Misalnya dia mengklaim ini adalah pesan dari Tuhan,
Kamu melawan berarti melawan Tuhan. Ada semacam itu. Ini adalah pimpinan, calon pimpinan yang diutus oleh Tuhan. Siapa yang melawan berarti melawan Tuhan. Turun grade sedikit lagi, saya adalah cucu dari Rasulullah. Melawan aku berarti melawan Rasulullah. Ya memang semacam itu. Ada orang yang semacam itu. Jadi membawa-bawa agama, membawa-bawa simbol Islam dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari keuntungan sendiri-sendiri. Nah, sisi baik atau keuntungan dari Mekah, dari Zam-Zam, kenapa terjaga? Itu karena gitu. Jadi masing-masing agama, masing-masing pemeluk agama itu meyakini bahwa apa itu jenenge keamanan dari negeri Mekah itu adalah pesan dari Tuhan masing-masing. Oke, hebat. Makanya ya, apa namanya, dalam sejarah itu, dalam sejarah sebelum Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dalam Fathu Makkah, itu Ka'bah itu dikelilingi apa itu? Dikelilingi berhala-berhala. Ada Lata, Uzza, Hubal, juga ada berhala Bunda Maria, ada berhala Yesus, ada gambar-gambar Yesus, ada gambar-gambar Bunda Maria dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka itu sama-sama mengklaim bahwa Tuhan mereka itu memberikan pesan kepada setiap umat, supaya menjaga Makkah. Itulah makanya tanah haram itu menjadi terjaga, itu adalah semacam itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana Al-Quran berbicara tentang Mekah. Perlu kita ketahui bahwa kata Makkah itu hanya tersebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Fath ayat 24. Ini tidak berarti bahwa Al-Quran berbicara tentang Mekah itu hanya di dalam surah Al-Fath ayat 24 saja. Kenapa demikian? Karena di ayat-ayat lain, di surah-surah yang lain, Al-Quran juga berbicara tentang Mekah, tapi dengan nama yang lain. Apalagi kalau kita mau menelusuri tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Mekah misalnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Di situ tidak tersebut kata Mekah, tidak tersebut kata nama-nama lain yang merujuk kepada Mekah, tapi ayat itu turun mengisahkan, yaitu kejadian di mana Rasulullah SAW sedang haji dan itu terjadi di Mekah. Tapi kita memfokuskan atau membatasi pembahasan kita yaitu pada penyebutan nama Mekah dan sinonim-sinonimnya atau penyebutan lain dari kota Mekah tersebut. Secara umum nama Mekah yang pertama adalah Makkah itu sendiri.
Kemudian yang kedua, di dalam surah Ali Imran ayat 96, nama lain dari Makkah adalah Bakkah. Bakkah pakai ba, Bakkata. Kemudian yang ketiga, nama lain dari Mekah adalah Ummul Qura. Ummul Qura. Dan yang keempat, nama lain dari Mekah adalah Ma'ad. Ma'ad. Dan selanjutnya, nama lain dari Mekah adalah Al-Balad. Al-Balad. Selanjutnya nama lain dari Mekah adalah Al-Balad Al-Amin. Dan selanjutnya nama lain dari Mekah adalah Al-Masjid Al-Haram. Al-Masjid Al-Haram. Nah, itu adalah di antara nama-nama Mekah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang kita membahas satu persatu. Barangkali dalam pertemuan ini cukup satu dulu ya, yaitu di dalam surah Al-Fath ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi badni Makkah min ba'di an azfarakum 'alayhim min ba'di an azfarakum 'alayhim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekkah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jelas sekali ini. Jelas sekali bagaimana Allah itu menahan tidak terjadi pembunuhan, pembinasaan di kota suci Mekah. Baik ketika pasukan muslim dengan pasukan kafir itu sama-sama kekuatannya berimbang, atau bisa dikatakan kekuatan orang kafir lebih kuat, Allah menahan supaya mereka orang-orang kafir tidak membunuh orang-orang muslim. Begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan muslim itu mengalami kemenangan, ini cara logikanya ya. Cara logikanya kalau sudah menang, itu kan berarti wis karek gampang mateni wong-wong kafir. Tapi itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan-tangan orang-orang muslim ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sampai terjadi pembunuhan. Padahal kalau itu terjadi di luar Mekah, ya boleh-boleh saja. Dalam situasi perang, orang muslim membunuh orang kafir. Tapi meskipun dalam situasi permusuhan dan peperangan, itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan dari kota suci Mekah. Dan semakin kesini, penjagaan dari kota suci Mekah itu semakin bagus, semakin steril ya. Makanya kalau kita pergi ke Makkah itu ya, itu sebelum masuk ke kota suci Mekah itu ada checkpoint ya, untuk memeriksa apakah dia muslim atau tidak. Kalau dia non muslim tidak boleh masuk. Nah sekarang, kenapa Makkah disebut dengan Makkah? Ini ada 4 pendapat.
Makkah disebut dengan Makkah li'annaha ya ummuhan nas min kulli makan fa ka'annaha tajzibuhum ilaiha. Karena apa? Karena Makkah itu diikuti oleh seluruh manusia. Jadi seakan-akan Mekah itu menarik manusia dari segala penjuru untuk datang ke tempat itu. Bahkan ya, ada di video itu ya, kenapa air Zam-Zam itu kok tidak habis-habis? Itu karena sumbernya itu adalah dari berbagai penjuru. Dari berbagai penjuru masuk ke situ. Jadi sumbernya itu puluhan, nanti bisa dicek di YouTube ya. Kalau pas boleh membuka HP ya, bisa dicek bagaimana sumber dari air Zam-Zam itu dari berbagai penjuru. Jadi seakan-akan air terbersih yang ada di muka bumi itu semuanya datang ke situ. Semuanya datang ke situ. Dan itu juga terjadi pada orang-orang. Maksudnya apa? Juga terjadi pada manusia-manusia. Itu juga tertarik. Kalau Indonesia, Indonesian Year misalnya. Atau Jawa Tengah Year misalnya. Atau kunjungan wisata Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah harus mengeluarkan uang miliaran, ratusan juta untuk memasang baliho-baliho dan iklan-iklan. Apalagi kalau Indonesian Year udah miliaran itu. Pasang iklan di mana-mana supaya orang datang. Tapi supaya orang datang ke Mekah tidak perlu yang namanya promosi. Karena sudah menjadi kekuatan ya, kekuatan yang semacam mukjizat di mana orang-orang, hati orang itu menjadi tertarik untuk datang. Yang kedua, li'annaha tamukku man zalama fiha. Jadi Makkah yamukku. Makkat tamukku. Kenapa dinamakan Makkah? Karena Makkah itu tamukku ay tuhliku, membinasakan orang yang berbuat zalim di situ. Membinasakan orang yang berbuat zalim di situ. Yang ketiga, lijuhdi atau lijahdi ahliha min qawlihi tamakkakat al-azmu idza akhrajat bukhahu. Karena penduduk Mekah itu adalah orang yang pekerja keras, sampai itu tulangnya retak dan otaknya itu sampai keluar. Ini menunjukkan bahwa penduduk Mekah itu benar-benar memforsir, mengeluarkan segenap tenaga dan pikiran di dalam menjalani kehidupan. Dan yang keempat yaitu liqillatil ma'i biha, karena air yang ada di Mekah itu sangat sedikit, maka disebut dengan Makkah. Makkah itu artinya adalah air yang sedikit. Baik hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun jam 11:30. Kemarin di atas ada. Nggih. Kulo niku ora kabeh. Kulo niku di dalu niku.